Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Assalamualaikum depan. Kalau ada warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat sehat kepada kita ya, sehingga kita bisa bertemu lagi di room ini untuk berdiskusi kembali, sharing, dan tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya petugas hari ini. Saya sebagai host Desi Sri Hartati, kemudian moderator Ibu Siti Soraya SPD, kemudian presenter Ibu Yang Mulia SPD, seperti itu. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ya kepada rekan-rekan yang berkenan hadir, Bapak Instruktur Pak Firman Fajar yang berkenan hadir juga pada room kami. Semoga senantiasa semuanya diberi keberkahan ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk membuka room ini, diskusi ini kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator. Padanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah ya. Alhamdulillah Allah berikan kembali kita kesempatan untuk bisa berinteraksi. Kita nggak bisa bilang bertemu ya karena terbatas ruang dan waktu gitu ya. Tapi kita masih bisa berinteraksi. Alhamdulillah di hari bulan Ramadan ya, tahun yang ke-8 ini, semoga Allah tetap berikan limpahan kebarokahan ya pada diri kita. Hari ini ya terima kasih kepada Bu Desi yang sudah mempersilahkan, juga kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir. Ya, kita akan melakukan sesi diskusi tentang metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan ya untuk anak-anak. Ya, sebagai guru kita harus bisa mengenali karakter anak, melihat juga mood anak gitu ya. Dan itu menjadi bekal untuk kita melakukan terobosan-terobosan kreatif, menciptakan metode-metode agar anak-anak kita senantiasa nyaman bersama kita. Bahkan bisa dibilang akan lebih baik jika anak belajar tanpa dia sadari bahwa dia sedang belajar, ya, belajar tanpa belajar gitu. Jadi dia lagi ngapain, pada anaknya berpikir pokoknya dia ceria, senang, bahagia, padahal sebenarnya dia sedang belajar. Nah, seperti apa sih metode-metode yang efektif itu? Nah, hari ini coba kita akan berdiskusi, kita akan sharing dengan Ibu Lia Marlia yang akan mempresentasikan metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan tersebut. Oke, kepada Ibu Lia Marlia dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suaranya Bu Lili? Suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, pada pagi ini ya Allah memberikan kesehatan kepada kita ya, di hari ke-8 ini kita berpuasa ya. Alhamdulillah tetap semangat ya, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita sebagai pendidik gitu ya. Tetap semangat bisa menyapa anak-anak, kemudian tugas untuk memperkaya ya ilmu juga terus kita jalankan. Bismillah ya. Ini juga sebagai sebuah
amal ya, insya Allah mudah-mudahan oleh Allah dicatat sebagai amal yang baik ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan model-model pembelajaran ya yang efektif dan menyenangkan bagi siswa ya. Di sini ya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya model pembelajaran itu apa sih gitu ya. Ini model pembelajaran itu ya kalau saya simpulkan ya secara mudahnya itu adalah bagaimana kita menyampaikan materi ya, bagaimana kita menyampaikan ya bagaimana kita cara menyampaikan materi pembelajaran ya kepada siswa ya agar pembelajaran yang dilakukan itu efektif ya dan siswa dapat menyerap dengan baik. Nah, mari kita lihat di sini ada pembelajaran gitu ya. Pembelajaran yang pertama di situ ya kita lihat ini ya kita lihat pembelajaran pertama dengan pembelajaran yang kedua ya. Ya ini ya mungkin memang bagus ya rapi ini untuk mengkondisikan siswa ya. Tapi kalau terus menerus gitu ya siswa seperti ini gitu ya itu akan terasa bosan dan ini kalau menurut para ahli itu seperti ini tuh paling bisa 15 menit ya paling lama ya bisa konsentrasi ya. Tetapi yang kita inginkan adalah semua siswa ini ya kita inginkan adalah semua siswa menjadi aktif gitu ya. Nah ini yang bisa kita lakukan ya kalau insya Allah ya mudah-mudahan pandemi ini tidak lama ya dan kita bisa bertatap muka dengan mereka dan siswa-siswa walaupun kita sapa dengan Zoom, sapa dengan ya Webex gitu ya kita berikan tugas tapi tetap gitu ya pingin berinteraksi dengan kita ya dan sehingga kita tetap gitu ya mempersiapkan gitu ya bagaimana pembelajaran secara model pembelajaran yang efektif untuk siswa ya. Kemudian juga sebetulnya ya ini model pembelajaran ini juga bisa dilakukan lewat room seperti ini kepada siswa ya asal kita mempersiapkannya dengan dengan baik ya. Di sini ada syarat model pembelajaran itu dapat diterapkan dengan baik ya, dengan efektif. Yang pertama adalah disesuaikan dengan kondisi siswa ya. Kalau siswanya siswa kelas 6 beda dengan siswa kelas 1 ya mungkin dengan nyanyi-nyanyi siswa kelas 6 kurang gitu ya itu ya mungkin bisa dengan lebih yang lainnya gitu ya. Atau misalnya SD sama SMA wah apalagi SD mungkin kelas 6 masih ya senang masih bisa menyanyi kalau SMA gitu ya wah udah nggak bisa gitu. Jadi model itu ya disesuaikan dengan kondisi siswa seperti apa siswanya gitu ya. Kemudian juga disesuaikan dengan karakteristik pelajaran yang kita ajarkan ya. Tidak mungkin ya tidak mungkin kita mengajarkan misalnya pelajaran IPS dengan praktikum gitu ya dengan cara praktikum gitu ya. Tapi nanti dengan seperti apa gitu ya. Dan yang paling terpenting ya syarat yang ketiga itu adalah guru menguasai model tersebut ya. Jangan sampai gitu ya kita mencoba gitu ya menyampaikan model tersebut kepada siswa sebetulnya kita sendiri belum memahaminya gitu ya nanti akan kabur akan kacau ya. Itu syarat model pembelajaran diterapkan dengan efektif. Ini berdasarkan pengalaman dari saya ya. Insya Allah ini juga sesuai dengan teori-teori yang lain. Nah, di sini saya akan memaparkan ya beberapa model atau banyak model ya. Mungkin kalau saya tidak sampai nanti memaparkan dengan selesai ya karena ini memang banyak model-model pembelajarannya bisa saya sampaikan nanti di PowerPoint ya. Saya nanti di-share di grup gitu ya. Ini untuk bisa ya dipelajari kembali gitu ya. Karena memang nanti di sini ya akan sudah runut gitu ya. Pembelajarannya seperti apa, langkah-langkahnya sudah actionnya gitu ya sehingga mudah dilakukan oleh siapa saja gitu ya.
Nah, di sini yang pertama adalah ya examples, non examples ya, contoh dari kasus atau gambar yang relevan dengan kompetensi dasar ya. Di sini langkah-langkahnya guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian guru menempelkan gambar di papan atau tayangan melalui infokus. Ini juga bisa ya kita lakukan ya untuk di-share kepada siswa dengan melakukan meeting seperti ini gitu ya. Kemudian guru memberikan petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisa gambar. Ya, berikutnya melalui diskusi kelompok 2 sampai 3 orang siswa ya. Siswa menganalisa ya. Jadi diskusi nanti ya hasil diskusinya ya dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. Ya, nanti bisa ditunjukin sama siswanya nih. Ini Pak Guru, Bu Guru nih ini yang sudah saya lakukan gitu. Kalau misalnya melakukan meeting seperti ini gitu ya. Kemudian tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya ya. Kemudian mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru menjelaskan materi tujuan materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir adalah kesimpulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Sebentar ini ada sedikit ini ya. Maaf. Berikutnya ya, picture and picture. Ya. Tadi mah example non example ya, jadi contoh dengan contoh. Ya, kalau ini memang gambar dengan gambar walaupun sama, tadi gambar dengan gambar ya. Yang pertama ini langkahnya guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, kemudian menyajikan materi sebagai pengantar, kemudian guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi. Kemudian guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian, memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Ya, ini biasanya ya digunakan untuk pelajaran yang misalnya tentang hujan. Ya, tentang proses hujan. Ini gambarnya dari yang pertama apa aja proses atau alur peristiwa suatu kejadian. Atau misalnya bisa juga dilakukan pada metamorfosis pada kupu-kupu, ulat dari kupu-kupu apa dulu gitu ya, seperti itu. Ini picture and picture. Ya biasanya mereka dengan dengan melakukan sendiri itu akan ingat ya pelajaran tersebut. Kemudian ini ya nanti guru menanyakan kepada siswa kenapa diurutkannya seperti itu ya. Kemudian dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai atau menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang terakhir adalah kesimpulan. Itu adalah picture and picture. Yang berikutnya adalah numbered head together ya, atau kepala bernomor. Ini seru ini ya, kalau saya lakukan ini seru sekali ya. Karena memang siswa nanti dibagi dalam kelompok ya, kemudian siswa memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Kelompok mendiskusikannya jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakan atau mengetahui jawabannya. Kemudian guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil atau melaporkan hasil kerjasama mereka. Nah, jadi karena mereka jadi kita nggak memanggil si A si B gitu ya. Mungkin tapi memanggil dengan nomor urutnya. Nah, ini juga bisa mengajarkan bagaimana mereka itu konsentrasi gitu ya. Oh ya, kepala saya kan kalau misalnya untuk nama biasanya mereka melakukan apa saja ingat kan kalau nama. Tapi kalau di nomor gitu di kepalanya, oh ya, oh saya nomor misalnya saya nomor 9 ya. Oh yang dipanggil saya ya gitu ya. Nah, itu. Jadi ini juga untuk melatih konsentrasi mereka gitu ya, selain dari tujuan tersebut gitu ya. Kemudian ini ada kooperatif script ya. Ini memang ini sebetulnya memang materinya tentang biasanya untuk berdiskusi ya. Guru membagi siswa untuk berpasangan ya. Kemudian guru membagikan wacana atau materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Ya, ini baik ya digunakan untuk pelajaran bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Sunda atau bahasa Inggris gitu ya. Apalagi misalnya bahasa Inggrisnya udah kelas atas gitu ya.
Kemudian guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Nah, ini juga melatih siswa gitu ya. Siapa kapan dia berbicara dan kapan jadi pendengar. Ya, kalau dia terus jadi pendengar biasanya suka ribut. Ya, kalau dia dikasih kesempatan sebagai pembicara, insya Allah bisa terkendali ya untuk kelas. Kemudian pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Ya, ini juga masuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Ya. Kemudian sementara pendengar nanti menyimak, mengoreksi dan menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap. Kemudian membantu atau menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan yang lainnya. Ya. Kemudian berikutnya bertukar peran, semula dari pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. Jadi nanti mereka di sini akan merasakan gitu ya. Kalau misalnya dia lagi berbicara, temennya tidak mendengarkan, dia pasti ini dengerin dong aku gitu ya. Jadi ada rasa empati gitu ya dalam dirinya nanti gitu ya ketika dia jadi pembicara maupun jadi pendengar gitu ya. Insya Allah kalau ini terus-menerus biasanya dilakukan dengan terus-menerus ya. Kalau ini dilakukan dengan terus-menerus gitu ya. Insya Allah dikala nanti kita belajar memberikan materi misalnya ya yang pokoknya gitu ya, itu mereka akan mendengarkan gitu ya. Oh iya ya, saya nggak enak kalau misalnya pas lagi berbicara tidak didengarkan oleh orang lain. Nah mungkin itu gitu ya yang bisa hikmah yang bisa dilakukan dengan menggunakan metode ini. Berikutnya adalah kepala bernomor struktur. Nah ini agak sama dengan tadi head to head ya. Ini ada sedikit perbedaan ya. Di sini siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok diberi nomor. Ya. Penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomor terhadap tugas yang berangkai. Nah misalnya nih, siswa nomor 1 bertugas mencatat soal. Siswa nomor 2 mengerjakan soal, dan siswa nomor 3 melaporkan hasil pekerjaan, dan seterusnya. Kalau tadi kan yang head to head itu yang di nomornya itu nanti guru memanggil siapa aja. Kalau ini pembagian tugas. Itu nomor 1 sebagai pencatat soal, nomor 2 dan seterusnya. Gitu ya. Jika perlu, guru bisa menyuruh kerjasama antar kelompok. Siswa disuruh keluar dari kelompoknya dan bergabung bersama beberapa siswa bernomor sama dari kelompok lain. Dalam kesempatan ini, siswa dengan tugas yang sama bisa saling membantu dan menyocokkan hasil kerjasama mereka. Jadi ini sesama petugas yang sama, gitu ya. Sesama nomor 1 bisa berkumpul, ya. Sesama nomor 2 bisa berkumpul. Apa kekurangan atau kendala yang mereka hadapi ketika menyelesaikan tugas tersebut ya. Kemudian laporkan hasil dan tanggapan dari kelompok yang lain, dan yang terakhir adalah kesimpulan ya. Berikutnya adalah student team achievement division ya, atau tim siswa kelompok prestasi ya. Di sini ya, yang pertama adalah membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen. Ya, di sini ya campuran ya menurut prestasi. Ya, jadi menurut prestasi, jenis kelamin, suku. Nah, ini juga untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana sikap saling menghargai dengan perbedaan suku, perbedaan jenis kelamin ya. Kemudian guru menyajikan pelajaran ya. Kemudian guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. Nah, ini juga bisa diinikan dengan tutor teman sebaya. Ya, itu. Jadi tutor teman sebaya. Jadi nggak mesti harus, kadang mungkin bahasa mereka gitu ya dapat lebih dimengerti dengan mereka daripada mungkin bahasa guru gitu ya, terutama mungkin bagi siswa-siswa yang dalam pemahamannya masih kurang gitu ya, seperti itu. Nanti setelah itu guru memberi kuis ya untuk mengetahui gitu, keberhasilan dari hal tersebut gitu ya kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab kuis itu tidak boleh saling membantu ya.
kemudian berevaluasi dan kesimpulan. Jadi hanya prosesnya diskusinya hanya di awal saja ya. Kemudian kalau pemberian kuis nanti pengerjaannya masing-masing ya. Kemudian ini jigsaw. Nah, di sini ini model ada tim ahli. Ya, di sini ada tim ahli nanti ya, ini siswa dikelompokkan ke dalam 4 kelompok ya, ke dalam kelompok ya. Ini ada 4 anggota tim ya. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian atau subbab yang sama bertemu dengan kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab tersebut. Ya, jadi ini juga hampir sama dengan yang tadi ya, saling tukar pendapat. Ya, setelah selesai diskusi, sebagian tim ahli, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengar dengan sungguh-sungguh. Jadi tim ahli ini ya, jadi misalnya subbab ini siapa yang mempelajari subbab ini, siapa di kelompok itu gitu ya. Jadi misalnya ada 4 subbab itu dipelajari oleh 4 orang ya, nanti masing-masing kelompok gitu ya berdiskusi berpisah gitu ya berdasarkan subbab-subbab yang mereka pelajari. Kemudian setelah itu ya berkumpul dan mendiskusikan atau men-sharekan ya, memberikan hasilnya kepada temannya yang lain. Ya, kemudian tiap tim ahli nanti mempresentasikan hasil diskusi, kemudian guru memberi evaluasi dan terakhir penutup. Ya. Kemudian yang di sini ada lagi PBI ya, atau Problem Based Introduction ya, pembelajaran berdasarkan masalah. Ya. Di sini guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan. Memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Kemudian guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut ya, untuk menetapkan topik, tugas, jadwal, dan lain-lain ya. Kemudian guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah. Nah, ini untuk PBI ini ya baiknya digunakan itu untuk kelas atas kalau di SD gitu ya. Kalau di mungkin untuk SMP, tingkat SMA itu baik ya karena mereka akan menemukan sendiri ya dari hasil eksperimennya gitu, atau itu ya hasil eksperimennya gitu ya. Mereka akan mengetahui gitu ya, ilmunya itu dari mereka sendiri gitu. Oh, ini tuh ternyata begini ya gitu ya, seperti itu. Berikutnya adalah masih tentang ini ya, PBI ya. Guru membantu siswa dalam merencanakan, menyiapkan yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Tetap ya, walaupun siswa berdiskusi, tetap kita sebagai guru mengarahkan mereka gitu ya. Jangan sampai ada yang sibuk, ada yang diam aja gitu ya. Kemudian guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap eksperimen mereka dalam proses-proses yang mereka gunakan. Ya, misalnya nih yang termudah itu misalnya penyerapan panas dari satu benda, penyerapan panas misalnya. Satu siswa mendekatkan sendok ke api, satu orang mendekatkan kaca ke api gitu ya, mana yang cepat panas gitu ya. Nanti mereka bisa paham dengan sendirinya, oh ternyata gitu ya, yang dari logam itu mudah untuk menyerap panas dibandingkan dengan yang lainnya. Itu. Berikutnya adalah artikulasi ya. Nanti mungkin bisa di ini ya, kalau misalnya waktunya sudah sedikit karena memang ini banyak gitu ya. Artikulasi ya, ini guru ya menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, kemudian guru menyajikan materi sebagaimana biasa. Ya, untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan 2 orang. Ya, di sini hanya 2 orang kelompoknya, tidak banyak. Ya, menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi baru
diterima dari guru dan pasangannya mendengar sambil membuat catatan kecil. Kemudian berganti peran. Nah, ini ya kalau bahasa mudahnya untuk memberitahu temennya ini yang diajarkan itu begini loh gitu ya. Cuman ya ini bahasanya mungkin artikulasi. Nanti temennya yang lain gantian, yang satu berbicara, yang satu menulis. Nah, ini juga ada penilaian untuk berbicara mereka ya. Kemudian ada penilaian untuk menulis siswa. Kemudian ya setelah ini ya, setelah mereka saling mendengarkan pendapat temannya gitu ya. Kemudian mereka kemudian menugaskan siswa secara bergiliran atau diacak menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman pasangannya. Ya, sampai sebagian siswa sudah menyampaikan hasil wawancaranya. Ya, guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami siswa. Ya. Ini memang sangat perlu ya kesimpulan dari siswa ya, closing statement dari guru gitu ya. Ini memang dari setiap setiap model itu closing statement dari guru itu sangat diperlukan. Kemudian ada mind mapping. Ya, ini mind mapping ya. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian guru mengemukakan konsep atau permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa dan sebaiknya permasalahan yang mempunyai alternatif jawaban. Kemudian membentuk kelompok yang anggotanya 2-3 orang. Tiap kelompok menginventaris atau mencatat alternatif jawaban hasil diskusi. Tiap kelompok atau diacak kelompok tertentu ya membaca hasil diskusinya dan guru mencatat di papan dan mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan guru. Jadi apa data yang ingin diperoleh oleh guru yaitu nanti dicatat mana yang memang itu sesuai dengan jawabannya tepat atau tidak ya, tapi tetap kita tulis ya. Mungkin kita bisa mengelompokkan nih kira-kira yang benar itu di sebelah mana, yang tepat gitu, yang lebih tepat sebelah mana, yang kurang tepat ini sebelah mana. Kemudian dari data-data di papan, siswa diminta membuat kesimpulan atau guru memberi perbandingan sesuai konsep yang disediakan oleh guru. Gitu ya. Di sini yang berikutnya adalah make a match ya, atau mencari pasangan. Ya, ini mudahnya gitu ya. Mudahnya ya, saya tidak jawab di sini ya, saya jelaskan. Jadi mudahnya kita membuat kertas gitu ya. Ada kertas jawaban, ada kertas soal. Ya. Nanti setiap siswa gitu ya mencocokkan kartunya ya mana jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang dia dapatkan. Wah, seneng banget gitu ya, apalagi misalnya siswa itu dibagi ke dalam 2 kelas. Oke. Nih, nanti dari kelas ini ya silakan ke sana gitu ya, ke kelas sana untuk mencari pasangan atau mencari jawaban dari soal yang dia miliki gitu ya. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar siswa mendapatkan kartu yang berbeda dari sebelumnya. Jadi dikocok, jadi tidak hanya mendapatkan satu pertanyaan aja ya. Jadi bisa ini dilakukan sampai 3-5 kali lah gitu ya, sehingga siswa banyak memperoleh soalnya gitu dan mengetahui banyak hal. Kemudian ada lagi ya, think, pair, and share ya. Jadi memang ya dari istilah-istilahnya juga memang sangat ini ya. Jadi saya juga malah mungkin apa ya tadi gitu istilahnya gitu ya. Makanya ini nanti akan saya share untuk materinya gitu ya. Kemudian yang pertama adalah guru menyampaikan inti materi dari kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian siswa diminta untuk berpikir tentang materi atau permasalahan yang disampaikan guru ya. Kemudian yang berikutnya adalah siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya atau kelompok 2 orang dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. Ya. Kemudian guru memimpin kelompok kecil diskusi, ya, tiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya. Ya. Berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan. Ya, jadi ini
materi dengan mengambil pemikiran dulu dari mereka gitu ya. Oke, nanti kita luruskan pemikiran dari mereka dan kita memberikan konsep gitu ya kepada siswa sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Berikutnya adalah ini debat ya. Mungkin ini debat tidak akan saya ini panjang ya, karena memang ini lebih kepada saling saling adu argumen gitu ya. Ini biasanya lebih banyak digunakan untuk kelas atas gitu ya. Kemudian ada role playing. Nah, di sini role playing ini ya, guru menyusun atau menyiapkan skenario yang akan disampaikan, yang akan ditampilkan, kemudian menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam wawancara beberapa hari sebelum KBM. Guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang, memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian di sini guru memanggil siswa yang sudah ditunjuk untuk melakukan skenario yang diperankan. Jadi ini pemeran melakukan peran gitu ya, untuk peran yang sudah diberikan oleh guru yang sudah ditugaskan sebelumnya. Jadi setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberikan lembar kerja untuk membahas penampilan masing-masing kelompok. Jadi nanti kelompok ini berperan sebagai apa, berperan apa gitu ya. Nanti mereka mendiskusikannya gitu ya. Oh ternyata ini juga bisa dilakukan role playing itu misalnya untuk kebutuhan drama lah gitu ya, drama gitu, untuk materi drama. Kemudian di sini ini saya lewat ya untuk nanti akan silakan baca sendiri ya. Kemudian ini ada talking stick ya. Ini guru menyiapkan sebuah tongkat. Nah, di sini guru menyampaikan materi pokok yang dipelajari ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari materi. Setelah selesai membaca materi atau buku pelajaran dan mempelajarinya, siswa menutup bukunya. Nah, jadi belajar membaca dulu ya. Kemudian guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa. Setelah itu guru memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya. Demikian seterusnya. Jadi ini melemparkan ya, bisa diganti mungkin ya, tidak dengan tongkat atau dengan yang lain ya. Pesan berantai ya gitu kalau ininya. Jadi kalau yang pegang ini gitu berarti dia yang menjawab gitu ya, memberikan pertanyaan dan menjawab seterusnya gitu. Dia memberikan tongkat kepada siapa? Dia memberikan pertanyaan kemudian dijawab oleh yang diberikan yang mendapatkan tongkat dari temannya dan seterusnya. Ya ini talking stick. Pokoknya tuh rame ya kalau ini kita lakukan di kelas. Kemudian di sini bertukar pasangan ya ada ya. Kemudian ada snowball throwing. Ya ini hampir sama ya dengan sebetulnya head number ya. Jadi mengacak nomor ya. Tapi ini hanya dengan menggunakan kertas gitu ya. Di tadi kayak seperti tongkat ya. Kalau ini dengan bola nih, bolanya dilempar kemana? Jadi bola dari kertas misalnya. Nah itu yang mendapatkan bola tersebut itulah yang menjawab pertanyaannya. Berikutnya adalah sudden facilitator and explain. Siswa atau peserta mempresentasikan ide atau pendapat pada peserta lainnya. Ini juga hampir sama kalau disimpulkan adalah sebagai tutor teman sebaya ini ya. Kemudian course review how ya, di sini guru menyampaikan kompetensi yang disampaikan, kemudian memberikan kesempatan siswa tanya jawab. Ya, jadi siswa disuruh membuat kotak ya sesuai dengan kebutuhan dan tiap kotak diisi angka sesuai dengan selera masing-masing siswa. Ya. Siswa membaca soal secara acak dan siswa menulis jawaban di dalam kotak yang nomornya disebutkan guru. Ya, jadi nanti ini kalau tidak di papan tulis bisa di slide ya. Nanti kita siapa yang menuliskan jawabannya soal ya, nanti siapa yang menuliskan jawabannya ya. Kemudian misalnya kalau sudah menuliskan ya, siswa menuliskan pertanyaan, siswa lain menuliskan jawabannya. Ini tinggal checklist. Ini betul tidak?
jawabannya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti siswa yang paling banyak ya, jadi siswa yang sudah mendapat checklist atau benar ya, atau diagonal harus berteriak hore ya, atau yel-yel yang lain. Kalau misalnya memang benar hore gitu ya, seperti itu. Jadi ada reward gitu ya, rewardnya berupa hore gitu ya, teriakan dari teman-temannya seperti itu. Berikutnya di sini ada demonstrasi. Kalau ini demonstrasi ya bisa dilakukan oleh guru ya. Jadi sebelum menyampaikan materi, guru mendemonstrasikan materi yang akan mendemonstrasikan materi yang akan disampaikan. Kemudian explicit instruction atau pengajaran langsung. Ya, ini hampir sama. Ini ada demonstrasi juga. Ya, kemudian membimbing, kemudian mengecek pemahaman. Kemudian ada lagi kooperatif integrated. Ya, kooperatif terpadu membaca dan menulis. Ya, di sini siswa memberikan wacana clipping sesuai dengan topik pembelajaran. Ya. Kemudian siswa bekerja sama, saling membacakan dan menemukan ide pokok dan memberi tanggapan terhadap wacana clipping yang ditulis. Kemudian mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. Ya, di sini lebih kepada penugasan sebelumnya. Ya. Berikutnya adalah lingkaran kecil, ya, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ya. Ini siswa saling membagi informasi pada saat bersama dengan pasangan yang berbeda dengan singkat. Nah, di sini langkahnya, ya. Di sini ada separuh siswa membentuk lingkaran kecil yang menghadap keluar dan separuh siswa lainnya membentuk lingkaran di luar lingkaran pertama. Ya, jadi ada yang di luar, ada yang di dalam. Kemudian dua siswa yang berpasangan dari lingkaran kecil dan besar berbagi informasi. Nah, pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua pasangan dalam waktu yang bersamaan. Ya, ini bisa dilakukan. Ya. Kemudian siswa yang berada di lingkaran kecil diambil tempat, sementara siswa yang berada di lingkungan yang besar bergeser 1 atau 2 langkah searah jarum jam. Sekarang giliran siswa yang berada di lingkungan besar yang membagi informasi, demikian seterusnya. Ya. Di sini ada juga tentang tebak kata. Ya, di sini sangat mudah. Ya. Ini sebelumnya guru menyediakan dulu medianya. Ya, medianya adalah buat kartu dulu ukuran 10 kali 10 ya. Kemudian dan istilah, ciri-ciri atau kata-kata lain mengarah pada jawaban. Kemudian buat kartu untuk waktunya 5 menit lagi. Ya. Ya mungkin itu ya sampai tebak kata. Ya, ini nanti dilanjutkan, mungkin silahkan dibaca aja ya untuk ininya ya. Sini terakhir ya. Contoh perusahaan ini ditanggung tidak terbatas, dimiliki oleh 1 orang. Struktur organisasinya tidak resmi, bila untung dimiliki atau diambil sendiri. Nah, siapa aku gitu ya. Itu jadi ada kuis gitu ya kalau kita seperti itu ya. Jadi ternyata memang banyak ya model-model dari pembelajaran ini. Mudah-mudahan dari beragam model yang saya sampaikan ya, atau bisa dibaca, ini mudah bahasanya ya, mudah-mudahan bisa dipakai ya, bisa digunakan itu ketika kita berinteraksi dengan anak-anak ataupun bisa kita digunakan lewat room meeting ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lia Marlia yang sudah mempresentasikan banyak sekali ya berbagai metode pembelajaran, model-model pembelajaran yang bisa nanti kita praktekkan. Baik itu melalui online ya, mungkin bisa ya disusun skenario jika online, atau saat kita memang kelak bisa berhadapan dengan murid-murid kita gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir di sini. Tadi sudah ada Pak Surya, Pak Henry ya, ada Bapak Firman, Bu Indah. Enggak, di antara semua, jika ada yang mau bertanya atau mau diskusi, sharing terkait
materi metode pembelajaran yang menyenangkan tadi, silahkan. Ada mungkin? Ini semua metode lebih ke cooperative learning ya, Bu ya? Ya. Jadi bukan perorangan. Ya. Per kelompok gitu. Jadi harus ada kerjasama kelompok. Ya. Ada mungkin yang lain, silahkan. Karena memang sudah jelas kali Bu Lili tadi kan sampai Iya, detailnya. Tinggal action ini. Saya Bu Tapi memang seru ya. Oh iya, ini Ya, Mangga Pak ada Firman. Pak Firman. silakan. Saya di Bu. Pak Firman, Bu. Ya, mangga Pak. Ini Bu Lia. Kalau dari sekian banyak itu yang sudah pernah Ibu pakai, yang sepertinya paling heboh yang mana tuh Bu? Maksudnya paling menyenangkan gitu ya? Emang kita hampir semua digunakan. Yang heboh itu adalah yang ini Pak, yang nomor juga gitu ya. Karena misalnya biasanya kan yang dipanggil itu misalnya Alia gitu ya. Dia padahal kan yang kita panggil sekarang nomor 1 gitu ya. Nah biasanya ini ada juga kalau saya itu biasanya dilakukan itu selain selain dari yang di situ juga kita tambahkan misalnya gitu ya. Yang tidak menjawab sekian detik gitu ya, maka akan dilakukan hukuman gitu ya, seperti itu. Jadi itu semangat gitu ya. Ataupun ketika yang paling ini tuh ketika yang stick itu ya, misalnya stick yang dikasihkan, mereka tuh nggak mau, aku nggak mau, karena dia biasanya nggak mau menjawab gitu ya, seperti itu. Nah itu ini ya, memang itu perlu juga kita untuk mengkondisikan siswa gitu ya. Memang begitu gitu, kitanya harus paham dulu gitu ya dengan modelnya gitu, sehingga memang siswa itu ya sebenarnya dari model itu bikin semua siswa jadi antusias dan rame gitu ya. Nah, itu gitu ya, dengan stick yang biasanya yang mereka suka heboh gitu ya, nggak mau gitu ya. Makanya bisa juga dibuatkan aturan gitu ya, yang tidak mau ini malahan misalnya hukumannya punishment gitu ya, malah dia harus menjawab 2 kali gitu ya, seperti itu. Mungkin itu Pak. Bu Lia ya? Ya. Di sini kalau itu suka itu Bu ya, kalau anak bisa menjawab dikasih dikasih libur gitu Bu ya? Ya. Biasanya ya kalau di SD ya? Ya, gitu Pak. Atau apa? Gimana Bu? Biasanya Bu? Kalau itu tuh, kalau reward, kalau untuk anak-anak SD itu sebetulnya Pak mudah ya. Rewardnya itu dengan dihorein sama temannya itu juga sudah ini gitu ya, sudah semangat. Gitu, iya. Gitu. Jadi dihorein atau misalnya ditepuk dengan kita ya, kamu hebat. Itu antusias ya. Walau mungkin kalau untuk kelas atas gitu ya seperti apa gitu, saya kurang paham untuk SMA gitu ya, mungkin ini gitu. Makanya senang Pak ngajar di SD itu. Ya. Anak bisa kita ini gitu. Bu Lia, nanti minta tolong share file nih Bu ya. Minta. Mangga ya. Ya nanti share di itu di di grup ya. Mohon. Iya, makasih Bu Lia ya. Ya, sama-sama Pak. Mangga ini. Ini suara Bu Lili nggak kedengaran? Tadi dimatikan. Ya. Oh iya, mohon maaf juga ya. Terima kasih kepada Bapak Fajar ya, Bapak Firman Fajar maaf, yang sudah ikut bergabung dan diskusi bersama kita. Yang lain mungkin masih ada waktu sekitar 4 menit ke depan sebelum kita tutup forum diskusi ini. Dan sebagai pemberitahuan setelah ini kita masih bisa bergabung di jam 9:30 ada Bapak Surya ya yang akan mempresentasikan
diseminasinya. Terus nanti jam 11 ada Ibu Desi yang akan memaparkan juga presentasinya. Oke? Ada mungkin yang lain? Kita lihat di chat ya. Tapi tidak ada. Tidak ada di chat. Kalau memang tidak ada yang bertanya, sedikit saya simpulkan saja ya, bahwa banyak metode pembelajaran, model-model pembelajaran yang bisa kita praktekkan. Hanya kita harus memperhatikan yang pertama, sesuaikah dengan kebutuhan atau karakteristik anak, ya. Jadi ada yang sesuai di tempat lain, tapi ternyata tidak bisa digunakan di tempat kita, itu harus kita pelajari. Lalu yang kedua ya guru benar-benar harus menguasai. Jangan sampai guru merencanakan mengadakan menggunakan model sesuatu model lah ya gitu. Tapi ternyata guru tuh terus ditanya, ibu abis ini ngapain lagi? Ibu abis ini ngapain lagi? Kita nggak menguasai dan akhirnya kelas kacau. Udah jangan sampai seperti itu. Karena insya Allah model-model maupun metode-metode itu semuanya baik. Ya, hanya tinggal kita mampu menyesuaikan nggak dengan diri kita dan anak-anak kita, gitu ya. Mungkin seperti itu ya, Bu Marlia ya. Oke. Kalau memang tidak ada lagi yang bisa didiskusikan, berarti forum diskusi kita hari ini di jam 9 sampai 10 ini kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir. Terima kasih sudah berkenan mengunjungi room kami. Dan selanjutnya diserahkan kepada Ibu Desi Srihartati selaku di room ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Lili dan Ibu Marlia yang sudah menyampaikan materinya ya, Masya Allah. Ini ilmu saya pun terrefresh kembali ya untuk nanti pembelajaran di kelas seperti itu ya. Banyak sekali model-model pembelajaran yang bisa membuat anak didik kita itu menyenangkan sebenarnya ya, dan kita pun gurunya harus bisa menguasai model-model tersebut gitu ya. Alhamdulillah saya pun pernah beberapa ya mempraktekkan seperti itu, seperti kartu pertanyaan dan soal itu sangat heboh menurut saya ya. Stick, nah itu alhamdulillah anak pun ketagihan, Bu, ayo gitu lagi Bu, main gitu lagi, main kartu soal lagi. Nah itu anak-anak bicaranya seperti itu, mungkin itu sudah menurut saya sudah menyenangkan ya bagi mereka seperti itu. Nah itu mungkin ya, mudah-mudahan kita semua selaku pengajar ya pendidik di sekolah bisa mengamalkan materi juga di sekolah kita. Kemudian saya pun ucapkan terima kasih kepada partisipan yang tadi sudah hadir ya, ada beberapa yang sudah keluar, kepada Bapak Firman selaku instruktur saya ucapkan terima kasih berkenan hadir. Dan kepada rekan-rekan semua, Bu Siti Soraya, Ibu Lia Marlia yang sudah bertugas hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan tidak, Pak Firman? Cukup, Bu. Cukup. Ya, baik, mungkin itu saja ya yang kita dapat share, diskusikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan dari kita semua. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi yang mau mungkin keluar dari room ini, kami persilahkan. Selamat Bu ya, sukses. Ya, makasih Pak. Udah selesai presentasi 2 nih. Saya sudah diseminasi. Alhamdulillah. Masih, kalau masalah IT saya masih agak ini Pak, kurang ini. Ya mudah-mudahan ini nih bisa untuk diseminasinya. Itu kan kalau diseminasi. Sama judulnya. Materinya harus itu ya Pak ya, harus tentang IT ya. IT. Yang itu ya, yang skill ini Bu, yang diperoleh selama VCT ya. Oh gitu. Oh. Ya.
salah satu Bu ya. Oh, salah satu aja. Salah satu skill yang diperoleh selama PCT. Ya, baik. Iya. Ini ya Allah paksakan ini mah. Dengan segala keterbatasannya. Kalau nggak diajak gini, saya nggak pernah belajar akhirnya. Betul. Kereyukan ya Bu. Benar. Iya. Dengan ini ya Bu ya, dengan Oh iya, ini apa? Nanti kan dengan kita jam 11 ya? Iya. Jam 11 ya. Ada lagi Bu ya? Sudah di Oh iya setting Pak. Ya. Nanti ada Pak Firman bisa hadir. Salah Bu. Nanti ini ya Jumatan ya? Ya. Lockdown Bu. Oh iya. Oh, Oh iya, kan lockdown nggak Jumatan, iya Bu. Di rumah Bu. oh iya. Bu, saya ke Pak Surya Bu ya. Ya. Mau lihat ya. di sini. Iya, mangga. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo kita ke Pak Surya lihat. Ayo. Mana teh linknya? Ntar kalau orang lihat deh linknya. Oh ada berarti bakal hadir meren nanti. Tapi ya aku mau jalan deh. Itu di save dulu recordingnya. Oh iya. Gimana sih caranya Bu Bunda sih lupa lagi tuh. Klik yang di bawahnya yang sudut, terus nanti ada save. Klik yang ada titik besar sudut. Udah sih. Pak Sud Kita apa ini. itu? Pak Heri. Iya, ayo juga itu. Beneran Ustaz tadi teh kata Bu Lili Allahumma paksakeun wa kareuyeun. Oh iya. Habita aku pengen. Ayo atuh Bu.